hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zuriyatih syarafa wa darajatan la tarafi ahmad wa maqam. Halamannya halaman 18. Boleh khusalli hadhihi al-maqwara. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas kajian berkenaan tentang masalah hukum, ya, hukum akad yang diharamkan di dalam Islam. Jadi nyo katanya akan dapula bacut bahasa Indo. Jadi akan lun pegah haba bahasa Indonesia, ya, boleh bacut turah haji bahasa Indonesia daripada bahasa Aceh. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita yang ada di luar yang perlu mengaji dan memahami kitab ini dalam bahasa nasional. Jadi jamaah dirahmati Allah, ini kita bahas tentang hukum akad yang ditegahkan atau yang diharamkan di dalam Islam. Ini kita membaca kitab Miratul Tulab karya daripada ulama besar Aceh bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang hidup pada masa Ratu Safietuddin. Ya, beliau adalah seorang qadhi dan seorang ulama besar pada masa itu yang menulis beberapa kitab-kitab terkenal. Salah satunya beliau pernah menulis kitab tafsir pertama di Asia Tenggara, namanya kitab Tafsir Terjemah Al-Mustafid. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 18. Dan demikian lagi setengah daripada segala yang seyogyanya diketahui oleh qadi akan dia itu hukum yang telah ditegahkan oleh Rasulullah SAW akan dia dengan tengah yang haram, lagi dengan membinasakan akad atau dengan tengah yang haram, tetapi tiada dengan membinasakan akad. Nah, jadi seorang qadi atau seorang hakim yang beragama Islam wajib dia harus mengetahui hukum akad di dalam Islam yang dilarang. Ya, ingat baik-baik, saya ulangi lagi. Ya, bagi seorang hakim, apapun hakimnya itu, ya, kalau dia dalam keadaan dalam beragama Islam, dia harus paham, ya, tentang akad yang diharamkan dalam Islam. Apa saja sih akad yang diharamkan dalam Islam itu? Ya, akad jual beli, ya. Jangan salah surah, jangan baik salah surah. Akad ini maksudnya akad jual beli, bukan akad nikah. Nanti udah salah faham. Betul, bukan akad nikah. Adapun segala yang ditegahkan oleh Rasulullah SAW akan dia dengan tegah yang haram, lagi dengan membinasakan akad itu, maka yaitu daripada upah binatang jantan yang menjantani binatang betina dan daripada harga maninya, itu tidak sah jual beli. Jadi begini, ada sistem jual beli dan akadnya juga diharamkan. Ada sistem jual beli Islam, jual belinya haram, akadnya tidak haram. Ya. Faham kan? Jadi ada dua. Yang pertama, ada hukum jual beli yang diharamkan oleh Allah dan akadnya juga haram. Ada hukum jual beli yang haram, ya, jual belinya tapi tidak haram pada akadnya. Nah, salah satu contoh bahawa jual beli yang haram dan akadnya juga haram, yaitu biaya kawin kambing jantan. Lagi
Jadi kan, kambing. Ada kambing itu kita katakan kambing lebih lah. Kemudian sama kita ada kambing juga satu. Tengku, cobalah kawinkan kambing saya dan kambing Tengku itu, kayaknya kambing Tengku bagus. Kiban cara je lagi ya. Ya. Ya, dipegah oleh awak yang po kambing yang lagaknya. Oh, ini ada ongkosnya. Ongkos harga kawinin kambing saya dengan kambing kamu. Maka dalam Islam itu tidak boleh. Haram hukum jual beli seperti itu. Ya, haram jual beli seperti itu. Akadnya haram enggak? Haram juga. Kemudian yang lain, ya contohnya seperti mani kambing. Kita ingin mengkawinkan kambing jantan dengan betina, tapi harga maninya juga dibayar. Apa boleh niku? Itu tidak boleh juga. Tidak dibolehkan. Itu hukumnya haram. Ya, akadnya juga haram. Dan lagi pula ditegahkan daripada seorang menjual anak-anaknya yang belum punya jadi, dan daripada ia menjual suatu mata benda akan harganya anak-anak seekor binatang yang belum punya jadi. Maksudnya bagaimana? Ada kambing, ada anak kambing kita jual belikan, padahal anak kambing itu belum jadi. Belum jadi. Dia taknya golongnya, golong pernah di. Golong raya apa? Golong juga kambing itu, bukan? Umur dah. Ya. Jadi baru lahirlah kambing baru lahir sudah dijual belikan. Itu tak boleh. Kenapa tak boleh? Ya karena belum jadi kambing. Gimana mau jual beli kambing belum jadi? Maka hukum jual beli kambing yang belum jadi itu haram. Akadnya haram enggak? Haram juga. Kan? Sudah. Dan lagi pula ditegahkan daripada seorang menjual anak binatang yang lagi dalam perut indungnya atau yang lagi dalam punggung binatang jantan. Itu tak boleh juga. Tak boleh hukumnya. Ini kambing ini punya siapa? Ini besar sekali ini, udah mau hamil nih. Udah mau melahirkan. Punya siapa? Oh, punya abang itu. Saya beli anaknya dalam. Saya mau beli anaknya yang ada di dalam. Sah enggak jual beli anak dalam itu? Tidak sah. Itu hukumnya haram. Tak boleh. Ya, haram hukumnya dan juga haram akadnya. Begitu ya. Dan lagi pula ditegahkan daripada mula masah. Apa itu mula masah? Yaitu seperti kata seseorang yang menjual suatu benda, mata benda dengan syarat apabila ku jabatlah mata benda itu, maka kujuallah ia akan dikau. Padahal dikepanyalah dengan jawabannya itu akan ijab kabul. Ya, ada seseorang berkata, ya dia ingin menjual satu mata benda, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Apabila aku jabatlah mata benda itu, maka kujuallah ia akan dikau. Itu tak boleh juga. Ini barang. Barang belum ada apa-apa. Jual beli barang ini. Tongkalan barang yang lagi yo. Nih, yang paling sering terjadi di tempat kita. Hati-hati itu. Itu haram jual beli. Ini lagi yo. Ada yang model barang, sentuh bayar. Ya. Yang buka bayar. Ya. Sentuh bayar. Kalau ada model jual beli seperti itu, sentuh bayar, itu hati-hati. Bisa hukumnya haram, tak sah jual beli. Tapi kan tidak semuanya yang kalau sentuh itu haram. Bagaimana maksudnya Tengku? Tadi Tengku bilang sentuh itu haram, sentuh barang yang langsung jual beli itu haram. Karena kue bolu, ada kue bolu yang memang dihias, coklatnya di atas, kemudian toppingnya kan, itu kalau disentuh bayar wajar. Hakiban mahana dah sentuh lagi macam karelo hatago. Itu boleh. Tapi ada status barang yang kalau dipegang saja langsung bayar, itu tidak sah. Itu haram hukumnya. Maka jual beli seperti itu disebut dengan mula masah. Dah faham kan? Mula masah. Apa itu mula masah? Jual beli yang ada syaratnya, yaitu syaratnya kalau dipegang bayar. Mula masah. Ya. Sudah. Dah. Alhamdulillah kan dapat ilmu kita hari ini, ilmu mula masah namanya. Jual beli mula masah berarti jual beli yang ada syaratnya kalau dipegang itu bayar, otomatis terbayar.
Itu tak boleh. Demikianlah yang dijelaskan di dalam kitab Abu Syekh Kuala. Ini ibarat kita mengaji dengan ulama besar kita langsung, iaitu Abu Syekh Kuala. Abu Syekh Kuala yang soleh itu adalah ulama tafsir pertama Asia Tenggara. Sebelum muncul Quraisy Shihab, sebelum muncul yang lain, ulama tafsir pertama di Asia Tenggara yang hidup pada abad ke-16, 17, 16, yaitu beliau bernama Abu Syekh Kuala. Oh, itu Abu Singkili itu orang ulama paling besar pada masa itu. Tafsir pertama muncul seluruh Asia Tenggara beliau. Alangkah bahagianya kita punya ulama seperti Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang hari ini kita masih bisa membaca ilmunya kalau ya. Oh, man danyo mentong kadang-kadang yo jak pun hari jak pun. Pak Zuriat mendul. Zuriat dah suruh Aceh ke negara Raja mentong lain. Terus yang lain negara film. Ya. Seharusnya qadi yang harus jak kena mandum. You pakak-pakak tu awak hakim-hakim ngongon kan. Guna tu. Nyampu hakim dalam polisi, hakim dalam tentara, hakim dalam you jak kena mandum. Boleh lengkar negatif lagi ni bak hakim lah. Kalau lengkar nah. Ya. Semua hakim-hakim di Indonesia ini wajib harus bisa ilmu hukum Islam. Salah satunya hukum jual beli. Siapa yang bilang wajib? Tengku Habibie. Oh, bukan saya yang bilang, Abu Syekh Kuala ni. Kah? Sudah. Jadi kerana ilmu dia kan? Ilmu mulamasah. Kah? Satu dulu. Dan lagi pula ditegahkan daripada munabazah. Nyan. Ada ilmu satu lagi namanya ilmu munabazah. Apa itu Tengku? Ilmu munamazah itu, jual beli munamazah itu adalah seperti kata seorang yang menjual, kujualah akan dikau mata benda ini dengan harga setahil dirham umpamanya. Atas syarat apabila ku utarakan ia kepadamu, niscaya lazimlah perniagaan kita dan tidaklah khiyar lagi di dalamnya. Ku utarakan. Sama seperti tadi juga, ini barang. Barang itu kalau udah disentuh sikit, udah bayar, ganti. Itu disebut mulamasah. Ada satu lagi namanya munabazah. Munabazah itu hampir begitu juga. Tapi ada syarat juga. Apa syaratnya? Syaratnya adalah apabila ku utarakan ia kepadamu, niscaya lazimlah perniagaan kita. Utarakan itu apabila ku arahkan ini, sudah diarahkan begini, berarti kita dua-duanya sudah wajib jual beli. Jadi kata pembeli, oh mas saya enggak ada rencana, saya mau lihat aja. Ini utarakan, ambil. Ada kan? Nah, mudah lagi kan? Karena yang mudah tanya ujak pekan, bang belilah bang. Ini harganya 20, beli aja bang, apa ambil terus dipaksa. Kah? Waktu sudah dipegang, dipegang. Udah bang dah pegang tu, bayar. Oh mas saya perlu lihat saya. Bayar. Itu munabazah namanya. Tak ada baik khiyar lagi. Diutarakan maksudnya diarahkan begini, kita ambil, bayar bang, bayar. Itu munabazah. Hukum jual beli seperti itu haram, tak boleh. Kecuali ada khiyarnya. Khiyar lain. Abang udah pegang ya? Ya pegang. Okey, ayo kita khiyar. Khiyar itu artinya memilih. Oh ini ada lagi tak lain? Ada. Ambil. Coba lihat mana yang ini namanya khiyar. Boleh pegang tapi khiyar boleh. Itu boleh. Itu boleh hukumnya. Itu munabazah namanya. Alhamdulillah. Ya. Kah? Sudah. Apa tipeluh kah? Ada pertanyaan? Yang ke ubenya le truk kena le apa? Karena menyota baca alam yang paragraf itu sampai halaman ke-16. Baik, kita ambil kesimpulannya. Apa kesimpulan kita ngaji singkat pada pagi yang berbahagia ini? Bahawa dalam hukum Islam, seperti mana yang dikatakan oleh ulama besar Aceh bernama Syekh Abdul Rauf Singkili, ternyata dalam hukum akad jual beli ada yang diharamkan.
yaitu haram jual belinya. Ya, salah satunya adalah jual beli mulamasah dan jual beli munabazah. Jadi mulamasah itu sudah kita jelaskan, munabazah sudah kita jelaskan tadi. Baik, ada pertanyaan? Jadi kalau air mani binatang tu enggak boleh dijual. Jadi gimana juga untuk mengambil keuntungan dari air mani binatang tu? Enggak boleh ambil keuntungan dari air mani binatang. Atau apa misalnya ada cara lain misalnya? Enggak. Oh, itu mungkin begini. Ongkos mungkin. Ongkos jasa. Sama seperti lu amah bela bahasa Indonesia nyo. Kadang dia turah haji bahasa Indonesia ke banjaran dia. Kabiatang bahasa Aceh. Yang ke nyo karena kita nyo tak bela si orang yang nonton dari Jawa kan. Apalagi leh-lehnya pun YouTube lain kutar. Jadi kan jadi nyo betul nak bertanya Bu ya. Jangan loleh lah. Jadi jual beli kotoran itu tidak sah. Kenapa? Najis. Karena kan jual beli kan dalam membawa syarat jual beli. Jual beli yang sah itu bagaimana sih? Pertama, barangnya harus suci. Yang kedua, harus bermanfaat. Yang ketiga, ada ijab kabul. Yang keempat, ada si pembeli, ada si penjual. Yang kelima, harganya ditentukan tunai. Berarti kalau jual beli kambing, jual beli pupuknya, elemonya, tai kambing, muka undang dan sebagainya, itu tidak sah. Mana ini sudah banyak terjadi orang jual beli. Oh, itu boleh apabila dipindahkan akad. Bang, saya mau beli kotoran ini, bukan saya beli kotoran ini, tapi saya mau kasih uang ini karena abang udah kumpulkan kotoran. Berarti kita beli jasa. Begitu juga mandi tadi. Itu tak masalah ya. Nah, boleh hukumnya kah? Pulang Kutar. Ada? Bagaimana pertanyaan di warga kita yang ada di pertanyaan lu ni Bu ya kan? Ya. Pernah dengar orang yang cok mani gajah. Ya. Mani gajah ubat atau segala macam. Ya. Ubat ni kan ubat dalam kata mudarat, ubat hari-hari bak dunia gitu. Yang kiban hukum ni burung cok mani gajah, kemudian hukum lau, kiban hukum yang bublau dan kiban hukum yang lau. Jadi yang sama lagi orang bayar ongkos. Mani boleh saja dikumpulkan, tapi jangan jual beli mani, tapi jual beli ongkosnya, tak bayar tak cok jasa. Dorang kalau kakahek kumpulnya kahek dan kulon yang ke jangan lupa pay macam je kacok pay nyo jasa ron belum. Ijab ni mana? Lain cara. Itu boleh hukumnya. Tak masalah kita beli jasa orang. Berarti sama lagi orang kublo tanah kotoran kambing lemuk. Yang kau mikul. Ya. Kau sepat. Ya. Kan kublonya Ya. ya. Je boleh hukumnya. Ini dikonsumsi masyarakat. Tu pupuk. Kan yang mani gajah je konsumsi ya. Haram konsumsi ya. Konsumsi mani gajahnya konsumsi si paju Bu ya. Oh, mani najis kan? Eh? Mani binatang najis kan? Haram. Orang yang konsumsi memang hidungnya untuk konsumsi. Bermeli dia. Ya. Bermeli. Mazhab Hanafi hukumnya haram mani itu, kecuali mani para nabi. Hanafi. Kalau Syafi'i haram bagi binatang yang haram, suci bagi binatang yang suci. Berarti gajahnya kan jadi mamat kan boleh terpegang ya. Itu berarti suci. Mazhab Syafi'iyah. Kalau Hanafi mandung yo mani dia kotoran. Tak suci kecuali mani para nabi dan orang-orang soleh. Hanafi ya. Ini dah cocok Syafi'i. Mani orang. Ya? Mani orang. Yang ke kita kan suci ya. Manusia kan suci. Jadi suci. Yang najis, mazi dan wadi. Kadang mana suci tidak senang, tapi hana suci berarti konsumsi kadang. Kena orang konsumsi tanya. Jadi hukum Islam munyo dasarnya memang kasucinya hon matan damai tidak suci. Tapi munyo haram pun tak punuk. Asal kan haram.
Kulit bu kan haram. Tak cok kulit bu tak duduk yang tam-tam. Tetap cerita haram je. Tak pergi yang tam-tam. Nak suci kan ni. Anak berlaku hukum sama. Begitu juga. Ini pertanyaan dari media sosial ya. Kita. Dari Tunku Bustami Husaini. Assalamualaikum Abuya. Bagaimana hukumnya minum kopi luwak? Kopi yang sudah menjadi kotoran musang. Bukan kopi yang sudah menjadi kotoran musang, kopi yang sudah bercampur dengan kotoran musang. Jadi kopi luwak itu boleh diminum. Kenapa? Karena dasarnya kan kopi. Pajuh le musang. Wate itu bit le musangnya kan tetap mantona kopi dalamnya. Kulit mentau yang kena kotoran. Maka tak boleh. Dan benda ilmu orang yang kopi kopian. Ya, baik untuk lagi yang contoh je ke. Ibu campur ju ngon ada yang kadeloh Ada 1 biji kopi, 2 biji kopi yang udah hancur. Yang udah hancur tu dah kamu cawa ngon Ibu cawa ju ngon ni. Ya, itu yang harus punya ilmu juga yang kumpul-kumpulkan kopi luwak. Nanti hanya kena najis berat tambah itu bit dari dua jalan. Sucikanlah. Ya, itu sucikan. Lagi jarum menyota pajuh. Contoh, kalau kita makan biji kopi, ube-ube ju pajuh ju tak ju. Kai itu bit ni. Waktu itu bit, waktu keluar tetap masih ada kopinya. Maka yang najis tu yang mana? Najis tu kotoran yang ada di sekeliling kopi. Zat daripada kopi tetap suci. Jadi disebut dengan ada zati, ada aini, ada sifati. Itu masuk ke dalam bab fikih. Itu boleh dalam Islam boleh yang baik macam jampu, pajuh kamu jampunya ka reloh mandum ka yang hancur mandum dan tajib junya hancur dan. Baik. Nalong, mana? Tok mana dia? Nyo tanya mula makanan mbak non muslim. Ya. Yang iban makan becutnya ni luar ni ragu tu. Ada konten cara kerja game tu contoh. Apa juti? Walaupun kita orang cik tu, cik hana orang tanya bila tu orang cik. Hana orang Islam ya. Mungkin tadi kami tanya ragu saat sembelihnya kiban. Baik-baik kiban. Ya. Berarti lagi munyo ragu, tanya tak ikut jumpa lagi Rasulullah. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang membuat kamu ragu kepada yang tidak membuat kamu ragu. Kak beres ju. Oh, malu ragu dengku. Saya ragu jual mau beli kambing sama orang Cina. Kak munyo ragu hanya kakak tinggal mentang. Beres kan? Ada masalah. Tapi bagaimana hukum jual beli dengan orang kafir? Boleh-boleh saja. Karena Nabi pernah meminjam barang sama orang Yahudi. Ini ada pertanyaan lagi ni. Dari bulan Didik. Anji kalah ditawar harga, tapi orang tawar hana jadi gecok akibat gurek. Ditawar harga. Tapi orang tawar hana jadi gecok. Iya, itu khiyar namanya. Kalau kita sudah ambil satu barang, kita mau beli, itu disebut khiyar. Sampai kapan batasnya? Sampai 3 hari. Atau ditanya dulu, bang jadi beli atau tidak. Itu jual yang bertempo atau disebut dengan muajjal, jual yang bertempo namanya, berwaktu tanya yang jelas-jelas. Ya, boleh saja. Kah ana lain kau rehat. Boleh. Nyan kita ngerti ulang. Kajian nampak iklan macam nungkutar. Yang rencana yang lo je bunyi. Kamu padu sabo ya. Ler tu mampu lebih kitab ngerti ulang. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu, bahasa isyarat Melayu. Tadi duk anda niat dia baca. Kajian kitab baik tu bona. Kemudian tu lebih nentuku je ikuti saluran YouTube kajian kitab channel. Satu tuan tulis.
Kau dah apa? Ana lagi kan? Dah ha? Wallahu alam bisawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kah? Nyawa kan? Nama bersyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.